Oke, kita masuk pertemuan kelima. Ini materinya, coba kita share. Imperialitas, ya. Masalah imperialitas lagi. Imperialitas pada reportasi investigasi. Imparsialitas ini bagaimana penerapan 9 elemen jurnalistik. Nah, dari aspek menggunakan lembar coding yang menggunakan IRC dan wawancara. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media Tempo telah mengimplementasikan elemen proporsional dan komprehensif dalam kategori menuliskan laporan investigasi yang diuji kembali oleh 3 redaksi. Jadi begini, memang wartawan Tempo itu mungkin melepas saja wartawannya untuk melakukan investigasi, tapi redaksinya melakukan pengujian. Bisa-bisa saja wartawannya bohong kan? Bisa-bisa saja kan? Kena sogok kayak atau apa kayak. Nah, tapi makanya biasanya investigasi itu mereka lakukan kan grup Tempo itu dia tidak hanya satu media saja. Jadi tapi di grup itu yang majalah Temponya, apalagi satu tuh koran Tempo ya, satu majalah Tempo, satu korannya, gitu kan. Kayak koran gitu. Majalah, koran dan Tempo.co itu online-nya. Nah, jadi otomatis kalau sudah diuji oleh lain-lain wartawannya maksudnya, tapi tetap medianya satu grup. Nah, maka rupanya ketiga-tiganya sama. Tapi mereka mereka kan melakukan investigasi berbeda itu. Oh, rupanya yang Tempo.co sama hampir mirip. Majalah Temponya agak mirip juga, gitu kan. Koran Temponya ya juga. Jadi itu namanya penerapan uji imparsialitas itu. Jadi uh, dievaluasi, maksudnya seperti Pak bilang tadi, kalau wartawannya bohong, proses investigasinya kan bohong, akan menipu. Nah, tapi makanya jangan dibiarkan saja, perlu juga diuji. Tapi kalau memang kita tidak punya media pembanding, maka bisa-bisa saja perlu ada media lain atau wartawan lain yang sama-sama investigasi untuk membuktikannya atau investigasi berbeda. Kemudian eh, ada namanya equal access, dibuktikan wartawan selalu menuliskan 2 saksi untuk memenuhi nilai proporsional. Kalau umpamanya saksinya tidak ada, macam mana kita akan tersembunyi gitu. Ya itu makanya kadang-kadang perlu bertiga pergi. Berarti kan kalau kita investigasi, kalau nggak sempat merekam, bapak tuh ngomong kayak gini, eh, nah nanti dia ngaku nggak ada saya ngomong ya. Tapi kalau kita ada bawa teman dua, oh iya saya mendengar juga, saya nggak dengar juga. Nah, itu memperkuat. Menuliskan 2 saksi. Kemudian kalau umpamanya sebuah kasus, itu kalau untuk kita pergi investigasi. Kalau umpamanya kasusnya ini masalah penulisan. Penulisan itu umpamanya kita investigasi masalah beasiswa rohingya yang tidak cair, jangan hanya satu orang, minimal 2 narasumbernya atau saksinya untuk kebenaran kejadian dana itu umpamanya contoh nih nggak dianggarkan lagi umpamanya. Bisa jadi secara tersembunyi kita mencari yang bagian RKA-nya yang di kantor itu, yang input namanya, memang nggak kami input. Nah, contoh, ini satu lagi siapa gitu. Jadi lebih kuat lagi dia. Nah, tapi kemudian juga ada non sensasional. Jadi dibuktikan dengan media Tempo dalam melakukan investigasi mengedepankan nilai magnitude, bukan sensasional ataupun bukan kebaruan. Jadi bisa-bisa saja kasus lama. Jadi bukan harus ngetren kasus lama diungkap kembali, bisa-bisa saja. Di apa tadi bahasa baganya namanya? Dibungkar kembali. Nah, itu. Kembali dibungkar maksudnya. Nah, jadi tidak hanya sensasional. Kalau sekarang yang sensasional kan kalau di Royal ini masalah participation interest kan umpamanya. Nah, tidak itu saja umpamanya. Nah, tidak hanya mengedepankan sensasional saja, tapi mungkin ada kasus lain, masalah-masalah lain yang harus diungkap. Kemudian non evaluatif, dibuktikan Tempo melarang semua jurnalis yang menuliskan investigasi untuk memasukkan opini mereka. Tidak boleh ada opini wartawan di sini dalam melakukan investigasi. Jadi apa yang ada dan apa yang ditemukan di lapangan itulah yang harus ditulis. Jadi tidak boleh ada opini.
Nah, ya sesuai fakta. Jadi itu yang namanya imparsialitas pada reportase investigasi. Jadi 9 elemen jurnalistik dengan menggunakan lembar coding, si wawancara. Lembar coding itu maksudnya ya kalau sekarang kan orang ngetrend kalau ada lembaran wawancara, nah itu lebih baik lagi. Lembar wawancara itu pegangan, nanti diteken sama-sama. Hasil kita wawancara dengan orang tuh, udah benar nggak Pak? Yang saya wawancara tadi Bapak ngomongnya gini, ya sudah benar, teken tolong Pak. Nah, itu udah valid itu. Jadi apabila nanti dia nyeleneh, kan kita rekam juga. Kadang video juga. Kadang-kadang kan orang ini bisa berkilah. Ini nilai-nilai katanya. Atau rekaman bisa hilang atau segala macam. Tapi kalau udah ada teken sama-sama atau ada lembarannya, kertas namanya. Jadi kalau orang-orang tertentu melakukan wawancara dengan berbagai pihak itu ada lembaran kertasnya. Kertas ini Pak, maaf Pak, kami wawancara bentar ya Pak, mau nanya ini nanti catat. Ini apa nih Pak? Catat pakai tangan memang nggak mungkin di lapangan tuh kadang pakai mesin ketik kan. Jadi nanti setelah diwawancara nih, para sedikit Pak, sedikit Pak, nah gitu. Habis ini yang mau ditanyakan Tris? Nah, ini pun udah mau azan. Kalau tidak ada kita lanjut aja materi ke-6, bisa? Udah mau johor ini kayaknya. Ini lanjut ke materi ke-6. Penerapan jurnalisme investigasi terhadap film dokumenter. Jadi kalau sebuah film dokumenter, dokumenter ini kan dokumen. Sebuah film yang dijadikan sebuah film yang asal filmnya itu dari dokumenter. Nah, jadi bisa-bisa saja kita melakukan investigasi atau menerapkan investigasi terhadap sebuah film dokumenter. Film dokumenter itu memang kejadian sebenarnya yang direkam oleh wartawan atau pihak-pihak lain yang nanti dikumpulkan menjadi sebuah cerita atau menjadi sebuah film. Jadi bisa kita itu dijadikan bahan untuk investigasi. Ya. Jadi kalau orang bertanya, bisa tidak film dokumenter untuk bahan investigasi berita? Bisa. Karena itu bukan film yang dibuat macam sinetron yang dikarang-karang, ya. Tapi kalau film sinetron yang memang sudah dibuat skenario-nya itu tidak bisa. Jadi kan, saya melakukan investigasi dan itu terhadap film tukang bubur haji itu tidak bisa. Tapi kalau dokumenter nanti ada contohnya ya. Film dokumenter dapat disebut sebagai salah satu produk jurnalistik dengan tujuan pembuatan film dokumenter tersebut yaitu menyampaikan informasi kepada publik. Terdapat korelasi yang nyata antara jurnalisme investigasi dan film dokumenter itu sendiri, yaitu kesamaannya pada tujuannya yang ingin menyampaikan, menunjukkan, memperlihatkan kebenaran atau informasi yang nyata. Nah, ini contohnya film dokumenter Pang Berani Hijrah. Nah, itu kan anak Pang berani hijrah. Jadi dia sudah tato-tato banyak ini di jalanan segala macam, di hijrah dia menjadi baik, umpama contoh ya. Jadi film dokumenter tidak membuat suatu fenomena tetapi menangkap dan merekam fenomena tersebut. Jadi direkam tentang kehidupan mereka. Film dokumenter itu film yang mengandung karya mengenai suatu kenyataan dengan pendekatan hubungan antara manusia dan kehidupan kelembagaan, baik lembaga sosial, kebudayaan maupun politik. Nah, jadi film dokumenter adalah salah satu bahan yang bisa dijadikan atau diterapkan dalam jurnalisme investigasi. Atau pembuatan film sama dengan penerapan jurnalisme investigasi. Sama. Jadi kalau umpamanya tiba-tiba nanti kampus membuat film, memperlombakan film dokumenter, nah, itu kan lebih bagus karena itu tidak direkayasa macam kita buat-buat, tapi mungkin ada fakta-fakta lain. Dokumenter tentang apa, mamanya kejadian yang unik di belakang api, mamanya. Dokumenter tentang yang orang sudah punya handphone ini kan baru-baru tahun 2000-an ini kan. Jadi kalau dokumenter-dokumenter untuk 2000-an tahun ke bawah itu agak sulit. Karena orang rata-rata belum punya handphone untuk merekam. Tapi kalau sudah 2000-an ke atas, orang kadang sudah menyimpan file-file video. Ada kejadian-kejadian unik di belakang api, atau dokumenter kebakaran, atau dokumenter musibah, atau dokumenter apalah pokoknya. Dokumenter banjir lah contohnya, yang setiap tahun datang. Nah, dibuat orang kumpulkan videonya kan. Jadi tahun ke tahun rupanya banjirnya sama gitu, nggak pernah teratasi. Jadi kita bisa menerapkan
jurnalisme investigasi terhadap film dokumenter. Jadi ini penerapannya ya, penerapan, dan kita juga bisa menjadikan sebuah film dokumenter untuk penulisan berita investigasi. Berdasarkan film dokumenter itu kita bisa buat juga. Atau penerapan jurnalisme investigasi untuk pembuatan film dokumenter. Sama itu. Jadi kalau materi kita ini, kalau kita mau memperlombakan film dokumenter itu tekniknya agak sulit sedikit ketimbang membuat film yang skenario biasa, yang kayak film pendek yang kampus sering buat.